slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube Garuda Supporter. Rumahnya kabar terkini, analisis mendalam, dan cerita besar seputar Timnas Indonesia. Hari ini kami hadir dengan rangkuman berita panas yang benar-benar membuat jagat sepak bola Asia Tenggara hingga dunia internasional terkejut. Bukan hanya mengejutkan, tetapi juga memantik rasa iri dari para rival ASEAN. Beberapa topik besar yang akan kita bahas kali ini antara lain, media internasional kelas dunia Sky Sports yang menyebut lebih dari 150 negara berebut hak siar FIFA Series 2026 yang akan digelar di Indonesia. Pujian media Korea Selatan terhadap tekad John Hartman yang dinilai mampu membawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia. Hingga daftar 6 pemain lama yang berpeluang besar dipanggil kembali ke skuad Garuda di era kepelatihan baru. Nomor 3 dalam daftar ini bahkan disebut sebagai yang paling dinantikan oleh para supporter Indonesia. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan utama, jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini ke sesama pecinta Timnas Indonesia, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru setiap harinya. Mengejutkan, bahkan bisa dibilang di luar nalar. Itulah kata yang paling tepat untuk menggambarkan laporan terbaru dari media olahraga ternama dunia Sky Sports. Dalam ulasan eksklusifnya, Sky Sports menyebut bahwa lebih dari 150 negara di berbagai belahan dunia kini berbondong-bondong berebut hak siar FIFA Series 2026 yang akan digelar di Indonesia. Bagi Sky Sports, fenomena ini benar-benar tidak masuk akal. Dalam sejarah panjang liputan mereka, belum pernah sebuah agenda FIFA Matchday bertajuk Laga Persahabatan Internasional mampu menarik minat global sebesar ini. Biasanya pertandingan uji coba hanya diminati secara regional atau terbatas pada negara peserta. Namun Indonesia mematahkan semua pola lama itu. Dunia tiba-tiba menoleh ke satu titik, Indonesia, Jakarta, dan satu stadion legendaris bernama Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sky Sports menyebut bahwa GBK kini bukan sekedar stadion, melainkan ikon sepak bola modern Asia. Kamera-kamera televisi dunia menangkap sesuatu yang tidak bisa direkayasa. Lautan merah putih yang bergelombang, koreografi raksasa yang memenuhi tribun, nyanyian tanpa henti selama 90 menit, serta energi emosional yang seolah menembus layar kaca. Dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, GBK berkali-kali penuh sesak. Puluhan ribu supporter hadir dan menciptakan atmosfer yang oleh media asing disebut sebagai salah satu yang paling intimidatif di Asia. Bukan karena ancaman, tetapi karena intensitas dukungan yang luar biasa. Sky Sports bahkan menuliskan bahwa menonton laga Timnas Indonesia di GBK bukan sekedar menyaksikan pertandingan sepak bola, melainkan sebuah pengalaman emosional. Inilah yang membuat stasiun televisi dari berbagai penjuru dunia tidak ingin melewatkan momen FIFA Series 2026 di Indonesia. Dalam laporannya, Sky Sports menyebut beberapa negara besar yang masuk daftar peminat hak siar. Dari Eropa, ada Inggris, Jerman, Italia, dan Spanyol. Dari Amerika, Amerika Serikat, Kanada, hingga Brazil ikut bersaing. Asia diwakili Jepang, Korea Selatan, serta negara-negara Timur Tengah seperti Saudi Arabia dan Qatar. Bahkan dari Afrika, Nigeria dan Maroko dikabarkan ikut mengantri. Bagi Sky Sports, daftar ini menjadi bukti bahwa Indonesia kini bukan lagi sekedar pasar regional. Indonesia telah menjelma menjadi pasar global sepak bola. Fenomena ini pun secara otomatis memantik rasa iri di kawasan ASEAN. Negara-negara rival yang selama ini merasa memiliki basis supporter kuat, kini harus menyaksikan Indonesia melesat jauh dalam daya tarik internasional. Faktor lain yang membuat dunia semakin penasaran adalah hadirnya sosok pelatih baru Timnas Indonesia, John Hartman. Nama ini membawa cerita dan reputasi yang tidak main-main. Ia dikenal sebagai arsitek kebangkitan sepak bola Kanada, negara yang akhirnya kembali ke Piala Dunia setelah puluhan tahun penantian. Ketika PSSI resmi memperkenalkan John Hartman sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia, sorotan media internasional langsung tertuju ke Jakarta.
Sky Sports menilai kombinasi antara Hurtman dan fanatisme supporter Indonesia sebagai paket yang sangat menjual bagi penyiar. FIFA Series 2026 dipandang sebagai panggung debut Hurtman bersama Indonesia. Ajang ini akan menjadi jendela pertama bagi dunia untuk melihat arah baru sepak bola Indonesia. Bukan sekedar hasil akhir, tetapi bagaimana filosofi, mentalitas, dan identitas baru timnas Indonesia dibangun. Sky Sports bahkan menyebut bahwa Indonesia telah menciptakan standar baru untuk FIFA Series. Standar yang sebelumnya tak pernah dibayangkan. Lebih dari 150 negara berebut hak siar, angka yang biasanya hanya muncul pada ajang Piala Dunia atau turnamen kontinental besar. Laporan Sky Sports menutup dengan kesimpulan tegas. Apa yang terjadi di Indonesia adalah fenomena pertama dalam sejarah FIFA Series. Sebuah kombinasi langka antara supporter fanatik, stadion ikonik, momentum timnas yang sedang naik, serta narasi pelatih baru yang penuh harapan. Tak hanya dari Eropa, sorotan juga datang dari Asia Timur. Media Korea Selatan, Best 11, memberikan ulasan khusus mengenai John Hurtman dan masa depan timnas Indonesia. Dalam analisisnya, media tersebut memuji tekad John Hurtman yang dinilai memiliki peluang besar untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia 2030. Best 11 menyebut bahwa kegagalan yang terjadi di era Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert justru menjadi fondasi penting bagi era baru ini. Shin Tae-yong berhasil meningkatkan peringkat FIFA dan membentuk mentalitas disiplin, namun gagal menembus putaran final. Patrick Kluivert datang dengan aura bintang, tetapi tak mampu memberikan hasil instan. John Hurtman dinilai sebagai kepingan yang selama ini hilang. Rekam jejaknya di Kanada menjadi bukti nyata. Ia bukan hanya pelatih taktik, tetapi seorang manajer proyek jangka panjang. Ia mampu membangun sistem, menyatukan pemain, dan menanamkan keyakinan bahwa mimpi besar bisa diwujudkan. Media Korea Selatan menyoroti pernyataan John Hurtman yang terkesan dengan gairah sepak bola Indonesia. Baginya, negara dengan jutaan pendukung fanatik adalah lahan subur untuk menciptakan tim nasional yang kompetitif. Tekanan publik tidak ia anggap sebagai beban, melainkan bahan bakar. Best 11 menilai bahwa jika Kanada yang lebih identik dengan hoki es saja bisa dibawa ke Piala Dunia, maka Indonesia yang menganggap sepak bola sebagai bagian dari hidup memiliki potensi yang jauh lebih besar. Dengan dimulainya era John Hurtman, publik pun menantikan perubahan nyata. Salah satu yang paling menarik adalah komposisi pemain. Hurtman menegaskan bahwa ia akan memilih pemain dengan kualitas, jam terbang, dan karir yang jelas. Karir menurutnya tidak pernah berbohong. Pernyataan ini membuka peluang bagi sejumlah nama lama untuk kembali ke timnas Indonesia. Berikut 6 pemain yang dinilai layak mendapat kesempatan di era John Hurtman. Pertama, Pratama Arhan. Pilar penting di era Shin Tae-yong yang sempat tersisih, kini tampil reguler di Liga Thailand bersama Bangkok United. Karakter permainannya yang agresif dan disiplin sangat cocok dengan gaya pragmatis Hurtman. Kedua, Alfeandra Dewangga. Pemain serba bisa yang pernah menjadi tulang punggung timnas di berbagai level. Dengan performa stabil bersama Persib, Dewangga berpeluang besar kembali mengenakan seragam Garuda. Ketiga, Elkan Bagot. Inilah nama yang paling dinantikan supporter. Bermain di Inggris dengan jam terbang kompetitif, Elkan memiliki kualitas yang sangat dibutuhkan. Latar belakang Hurtman yang berasal dari Inggris membuat peluang comeback Elkan semakin terbuka. Keempat, Ezra Walian. Dengan catatan gol dan assist impresif di Liga 1 bersama Persik Kediri, Ezra bisa menjadi opsi tambahan di lini depan. Pengalamannya di level internasional menjadi nilai plus. Kelima, Asnawi Mangku Alam. Mantan kapten timnas Indonesia ini tampil konsisten di Liga Thailand bersama Port FC. Kepemimpinan dan mentalitasnya masih sangat dibutuhkan. Keenam, Sadil Ramdhani. Pemain sayap yang dikenal eksplosif dan tak kenal takut. Dengan pengalaman dan statistik yang cukup baik, Sadil layak kembali dipertimbangkan. Era baru timnas Indonesia kini resmi dimulai. Dengan sorotan dunia, pujian media internasional, dan dukungan supporter yang tak pernah padam, panggung telah disiapkan. John Hurtman datang bukan hanya sebagai pelatih, tetapi sebagai arsitek perubahan. Kini dunia tidak lagi bertanya, apakah Indonesia layak diperhatikan, melainkan sejauh mana gaung sepak bola Indonesia akan terus menggema.
FIFA Series 2026 akan menjadi awal dari cerita besar itu. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar pendapat kalian. Sampai jumpa di video Garuda Supporter berikutnya.